Jadi using NGT itu nasogastric tube. There are some contraindication to there is corrosive toxin, ada juga petroleum product, dan pasien dengan seizure. And we also have a caution ya, jadi perhatian khusus for aspiration pneumonia pada bilas lambung. Ya, kenapa aspiration pneumonia itu jadi entah itu makanan atau obat yang ada di dalam lambung, dia bisa naik ke atas dan masuk lagi tapi ke saluran nafas, bukan ke saluran cerna. Nah, itu kan benda asing ya, untuk paru itu benda asing tuh kalau ada makanan seperti itu. Makanya dia bisa menyebabkan pneumonia, ada terjadi reaksi peradangan. Nah, cara lain untuk mencegah absorption itu adalah dengan memberikan adsorben tadi ya, contohnya activated carpol. Kontraindikasinya itu pada obstruksi usus, saluran cerna yang tidak intak, dan juga penurunan peristaltik usus. Yang terakhir, to prevent absorption, we can give laxative atau pencahar if necessary. Ya. Kalau tadi kita sudah membicarakan decrease absorption, kalau udah terlanjur teringesti si zatnya, terus apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah increase elimination. Meningkatkan eliminasi supaya obatnya segera terbuang. Ya. Apa aja yang bisa kita kerjakan? Yang pertama yaitu dengan melakukan force diuresis. Jadi diuresisnya dirangsang supaya lebih banyak yang keluar dengan cara mengubah pH urin. Jadi kalau kita misalnya tahu bahwa ini substansinya sifatnya asam, supaya bisa terjadi force diuresis, kita harus memberikan zat atau obat yang sifatnya basah supaya terjadi netralisasi. Begitu juga dengan obat yang sifatnya basah. Kita kasih kebalikannya tuh dengan melakukan acidification gitu. Jadi kita ngasih yang zatnya amonium klorida karena dia sifatnya asam gitu. Nah, proses force diuresis ini juga bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi gitu ya. Yang pertama adalah water intoxication. Jadi kan kalau dengan kita force diuresis, itu dia harusnya akan banyak diuresis yang keluar, banyak pipis yang keluar. Kalau fungsi ginjalnya tidak baik, ya si ginjal tidak bisa mengeluarkan. Hal itu bisa berbahaya, bisa menyebabkan water intoxication, bisa menyebabkan edema itu bengkak ya, edema itu bengkak, cuman pada otak dan pada paru. Bisa menyebabkan juga water and electrolyte imbalance disorder, jadi gangguan imbalance gangguan air dan elektrolit. Ya. Jadi tetap harus hati-hati sih kalau melakukan force diuresis ini. Lalu yang terakhir adalah dialisis. Dialisis ini cuci darah. Cuman dialisis ini kan tidak bisa dikerjakan di seluruh fasilitas kesehatan, ya hanya fasilitas kesehatan tertentu yang memang sudah dilengkapi alat untuk cuci darah. Oke. Saya rasa dari saya untuk kuliahnya sudah. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ya, silahkan. Ini Marsha atau Mediana? Mediana. Oke.
Ya, kalau accidental, jadi kalau self poisoning itu kan emang kita menggunakan, Hah? Oh ya, itu cuman istilah aja sih memang. Jadi yang self poisoning tujuannya bisa aja bukan bunuh diri ya. Kalau attempted suicide emang percobaan bunuh diri sih. Nah, percobaan bunuh diri itu belum tentu dengan zat racun. Attempted suicide tuh macam-macam nih. Saya bukannya mau memberikan ide supaya mencoba ya. Nah, itu kan dosa ya untuk semua agama. Cuman kalau dari segi keilmuan, kita belajarnya di forensik, attempted suicide itu bisa macam-macam caranya. Bisa dengan pasti udah pernah lihat ya, ada yang nyilet nadi, ada yang gantung diri, ada yang menjatuhkan diri dari bangunan tinggi, plus salah satunya dengan pakai zat beracun tadi, gitu. Jadi itu lebih luas dari zat racun gitu ya, jadi caranya nggak hanya zat racun. Nah, si self poisoning itu sebenarnya motifnya kita bisa macam-macam gitu, nggak cuman suicide, jadi nggak cuman bunuh diri. Tetapi emang yang terbanyak orang biasanya dia meracuni dirinya sendiri dengan tujuan bunuh diri. Sebagian besar begitu, tapi bisa juga enggak. Gitu kira-kira ya. Oke. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalian satu kelas berapa orang? Izin menjawab, Ibu, ada 40 orang. 40 ya. Oke. Ini kayaknya nggak masuk semua ya. Kita cuma ber35. Ini 36 kan sama saya ya. Oh, ada yang berdua-berdua ya? Ibu, satu orang sedang sakit. Iya, Ibu. Oh, satu orang sakit. Oke. Ini yang berdua-berdua memang tinggal di satu rumah atau satu kos gitu? Oh, satu kos. Oke, iya, iya. Nggak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Permisi, Ibu, izin bertanya. Ya, silahkan. Sebelumnya saya Hertinayu. Tadi kan sempat disinggung mengenai chronic poisoning, yang dimana itu tuh kayak racunnya dalam dosis kecil, tapi secara terus-menerus dilakukan. Kan terkadang ada ya, Ibu, seperti orang yang dia tuh stres, terus kadang kayak udahlah mau selesai aja, terus minum baygon, nggak mati gitu, terus kayak berlanjut stres kayak gitu nggak mati-mati gitu, jadi jatuhnya kayak menyepelekan gitu, kayak lo minum baygon aja nggak mati-mati kayak gitu. Nah, itu efek kedepannya itu gimana ya, Bu? Kayak mungkin adanya apanya yang rusak atau adanya disfungsi seperti itu. Terima kasih. Ya. Kalau insektisida seperti baygon gitu ya, dia organofosfat itu kalau saya nggak salah sih sifatnya korosif untuk saluran cerna. Gitu. Jadi emang merusak sistem saluran cerna. Nah, sebenarnya kalau yang tadi yang dibilang si keracunannya itu kronik, itu tuh biasanya sesuatu yang tidak disengaja sih. Jadi misalnya apa ya? Contohnya air tanah kita gitu, air tanah itu kan misalnya kita bikin pompa untuk konsumsi di rumah gitu. Nah, si air tanahnya itu tercemar timbal misalnya. Kita mungkin kalau untuk awal-awal ya nggak apa-apa ya, karena mungkin timbalnya nggak terlalu banyak. Cuman ternyata timbal itu terakumulasi di dalam badan gitu misalnya. Jadi bukan sesuatu yang emang disengaja seperti kita minum baygon sih enggak. Sebenarnya enggak sengaja, cuman karena dia tertumpuk terus di dalam badan, terus bisa timbul efek toksik. Seperti itu. Kalau ditanya efek kedepannya gimana ya tergantung dari zat apa gitu yang terakumulasi di dalam badan. Terus terang saya nggak hafal sih karena toksikologi ini luas banget gitu. Jadi zat racunnya juga cukup banyak. Mesti kita lihat lagi tergantung keracunannya keracunan apa dan kalau terakumulasi bisa menyebabkan apa. Nah, sebenarnya juga zat-zat toksik itu secara alami
Kan zat toksik itu mirip seperti obat ya. Nanti di kuliah berikutnya teman-teman bakal belajar farmakokinetik dan farmakodinamik obat sama Bu Ari. Teman-teman bakal tahu bahwa ada proses di dalam badan yang fungsinya untuk membuang zat yang udah nggak perlu. Kita sebutnya sebagai ekskresi. Nah, zat-zat toksik ini itu juga sebenarnya mengalami proses ekskresi juga. Tapi memang ada beberapa zat yang terakumulasi, jadi dia nggak ikut terbuang gitu, dia kayak numpuk di organ-organ tertentu. Gitu. Jadi makanya apa yang teringest, apa yang masuk ke dalam badan, sebenarnya akan terbuang, tapi mungkin sebagian kecil dia akan numpuk di organ-organ tertentu, tergantung dari zatnya sifatnya seperti apa. Kalau dia tertumpuk ya, kalau terus-terusan kejadiannya ya akan nambah terus tuh akumulasi zatnya. Seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Hilda. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, saya Hilda. Izin bertanya. Tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa kalau ada yang keracunan itu dapat menggunakan obat pencahar atau active charcoal. Namun pada kenyataannya kan di masyarakat ini ada mindset nih bahwa kalau misalkan orang keracunan itu dikasih susu atau air kelapa hijau. Itu sebenarnya cara yang tepat atau gimana, Dok? Terima kasih. Oke. Pencahar sama activated charcoal beda ya. Hilda tahu ya, teman-teman tahu ya. Kalau activated charcoal tuh contohnya di Indonesia tuh ada yang mereknya Norit, yang botolnya kuning, tulisannya merah. Iya, maksudnya si lambangnya tuh tulisannya merah gitu, terus bungkusnya kuning gitulah, warna dasarnya kuning. Suka ada garis merahnya kalau saya nggak salah. Nah, Norit itu activated charcoal. Dia justru bisa dipakai untuk kalau lagi diare, diarenya baru diare awal ya. Kita biasanya diare itu kan sebagian besar gara-gara virus. Dan untuk membentuk massa, diare itu kan biasanya cair. Untuk membentuk massa, kita kadang pakai activated charcoal itu atau pakai diatap. Diatap itu merek ding. Itu Atapulgite ya. Nanti kalau nggak salah di pelajaran-pelajaran berikutnya ada kita ngomongin obat diare. Nah, sementara kalau obat pencahar itu kan kita laksatif tuh fungsinya untuk merangsang supaya buang air besar. Ya, kalau laksatif. Contohnya bisa kodil. Mungkin nanti teman-teman lihat ya. Sebenarnya macam-macam sih, tapi salah satunya bisa kodil. Bisa kodil tuh mereknya Dulcolak. Itu untuk pencahar. Jadi antara kalau activated charcoal tuh kerjanya, misalnya kita makan activated charcoal-nya, lalu di lambung, activated charcoal tuh bakalan kayak narikin atau menyerap semua zat yang ada di dalam lambung, baik itu racunnya ataupun bukan. Sementara, dan dia akan dikeluarkan, si activated charcoal yang udah menyerap zat-zat, seluruh zat yang ada di lambung itu akan dikeluarkan bersama dengan feses. Sementara, kalau itu jadinya berguna untuk keracunan yang kira-kira obatnya atau zatnya itu masih di dalam lambung. Kalau ternyata, wah zatnya nih kan waktu pengosongan lambung tuh cuma 2 jam ya, jadi lebih dari 2 jam barangnya udah nggak akan ada di lambung. Jadi kalau kita curiga keracunannya udah lebih dari 2 jam, kita bisa coba pakai si pencahar atau laksatif itu tadi. Gunanya supaya merangsang orangnya segera buang air besar dan diharapkan si racun yang udah sampai ke feses itu juga akan keluar. Nah, terus balik ke pertanyaan tadi, kalau di masyarakat kan bilang kalau keracunan suruh minum susu ya. Biasanya suka dipakai bir brand tuh susu beruang atau minum air kelapa hijau. Nah, sebenarnya sih sejauh ini tidak ada penelitian yang menyebutkan bahwa itu benar-benar bermanfaat. Sebenarnya nggak ada. Cuman, apalagi kalau kejadiannya masih kejadian akut.
itu belum ada yang bisa bilang bahwa oh ya itu efektif gitu, belum ada yang bisa bilang seperti itu. Tapi kalau saya pribadi pandangannya sebenarnya nggak ada salahnya, karena kan dengan kita minum banyak cairan itu kan nanti akan cepat membentuk pipis ya. Pipis itu apa sih? Apa namanya? Filtrasi di ginjalnya juga akan lebih cepat kan, karena banyak cairan yang masuk gitu dan membentuk urin dan kita keluarkan bersama dengan buang air kecil gitu. Jadi nggak salah sih, karena itu kita masukin cairan banyak, jadi kita pipisnya juga ikut banyak, buang air kecilnya juga ikut banyak, dan itu diharapkan bisa di dalam urin yang terbentuk itu si racunnya juga bisa terbuang bersama dengan itu gitu. Plus kalau susu tuh sering kali kalau kita kerja di lab gitu ya, kalau orang-orang yang kerja di lab misalnya di industri itu kan walaupun kita udah pakai pelindung diri ya, udah pakai masker, udah pakai sarung tangan, pakai face shield, pakai segala macam lah, walaupun nggak pandemi, kalau orang yang kerja di pabrik pasti pakai seperti itu. Walaupun udah pakai kayak gitu, sebenarnya masih ada lah sedikit zat yang terhirup sebenarnya. Tuh, cuma kita mengurangi dengan pakai alat pelindung diri. Nah itu kadang kita menganjurkan sih untuk minum susu gitu. Katanya, ya itu tadi saya bilang, konon itu bisa menetralkan racunnya. Tapi sebenarnya juga belum terbukti sih. Cuman nggak ada salahnya karena kan ya sebenarnya susu itu nutrisinya baik ya. Terutama untuk orang-orang yang emang kerjanya cukup berat seperti di pabrik atau di laboratorium seperti itu. Itu kira-kira gambarannya ya, Hilda ya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Ibu, saya Rantis Aulia izin bertanya. Tadi di yang atypical symptom itu ada bowel sound atau bising usus yang katanya nanti nggak bakal kedengeran kalau lagi suporokoma atau lagi koma. Nah, itu boleh dijelasin lebih lanjut nggak apa itu bising usus atau bowel sound? Oke. Bising usus tuh sebenarnya terjadi karena adanya gerakan usus, peristaltik usus, kita nyebutnya gerakan usus atau peristaltik usus gitu ya. Gerakannya itu involunteer artinya kita nggak bisa mengkontrol gerakannya, karena dia diatur oleh yang namanya sistem saraf parasimpatis. Saya nggak tahu kalian bakal dapet ini di mana ya, mungkin di fisiologi harusnya. Jadi di tubuh manusia tuh banyak persarafan. Salah satunya adalah sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Kalau yang sistem simpatis dan parasimpatis ini sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Beda dengan kalau misalnya kita gerakan tangan, gerakan kaki, gitu, itu bisa kita kontrol. Tapi kalau denyut jantung, pernafasan masih bisa dikontrol sih, kayak denyut jantung, terus gerakan saluran cerna, pencernaan, itu sesuatu yang nggak bisa dikontrol. Ya. Nah, si usus ini sebagai bagian dari saluran cerna, dia diaturnya oleh sistem saraf parasimpatis. Normalnya, gerakan peristaltik itu kurang lebih adalah 6 kali per menit. Nanti mungkin kalau teman-teman belajar pemeriksaan fisik, coba aja saling dengerin satu sama lain atau mau dengerin diri sendiri juga. Atau kalau misalnya teman-teman pas, tapi enggak sih. Kalau itu bunyi kerucuk-kerucuk karena lapar itu bukan gerakan usus sih. Itu di lambung ya. Gerakan usus nggak bisa kedengeran kalau nggak pakai stetoskop. Jadi coba aja stetoskopnya tempelin gitu ke perut. Agak lama sih emang, harus 1 menit. Nanti dengerin. Ada kayak bunyi krek-krek-krek. Ntar berhenti lagi. Nanti ada krek-krek-krek gitu. 1 menit kurang lebih 6 kali per menit. Nah, kalau misalnya dia penurunan kesadaran, tadi saya cerita kalau orang penurunan kesadaran itu, badan tuh punya mekanisme untuk tadi melindungi organ-organ vital. Nah, pencernaan bukan organ vital. Jadi dia pasti ngorbanin pencernaan. Untuk pertama tuh pasti yang dikorbanin pencernaan, yang dilindungi tadi ada otak, jantung, ginjal, itu yang dilindungi. Makanya
si pencernaannya juga jadi nggak bekerja dia, karena kondisinya lagi istilahnya apa ya, itu biasanya kalau orang lagi sakit seperti itu sistem saraf simpatisnya tuh yang kerja dominan. Makanya kenapa? Karena saluran cerna itu diatur oleh parasimpatis, jadi parasimpatisnya berhenti untuk sementara gitu. Untuk dikurangi lah kerjanya, bukan berhenti ya, dikurangi. Jadi ya itu, jadinya dia nggak kerja sebenarnya. Peristaltiknya dihentikan untuk sementara supaya badannya tuh kayak bisa berkonsentrasi untuk organ vitalnya. Kurang lebih seperti itu sih kalau untuk bowel sound atau bising usus ya, kita nyebutnya bising usus kalau bahasa Indonesia. Tadi Ranti ya yang nanya ya? Nah. Iya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi dok, saya Atia izin bertanya. Silakan. Pertanyaannya dari materi yang sudah dokter berikan tadi kan ada bahasa indikasi, kontraindikasi, dan komplikasi. Saya sendiri masih bingung apakah kontraindikasi itu sama dengan komplikasi, dok? Terima kasih. Oke, kalau indikasi udah tahu ya. Indikasi itu kan pokoknya apa ya? Kita memberikan obat tujuannya untuk penyakit apa gitu. Itu indikasi lebih ke situ. Sementara kalau kontraindikasi itu adalah kondisi di mana kita tidak boleh memberikan obat tertentu pada kondisi itu, gitu. Misalnya, kalau kita udah tahu kita alergi antibiotik golongan yang paling banyak tuh golongan sulfa, ya. Jadi alergi golongan sulfa ya itu berarti dikontraindikasikan. Antibiotik golongan sulfa dikontraindikasikan pada pasien-pasien yang alergi sulfa. Gitu. Ya itu jadi kontraindikasi artinya adalah kondisi klinis yang menyebabkan suatu obat nggak bisa diberikan ke kondisi tersebut gitu, ke orang dengan kondisi tersebut gitu. Sementara kalau komplikasi itu tuh kejadian lanjutan dari suatu penyakit. Gitu. Jadi misalnya apa ya? Misalnya kita punya sakit diabetes mellitus gitu, sakit gula. Sakit gula tuh perjalanan penyakitnya perjalanan penyakitnya ya. Karena sakit gula itu menyebabkan terjadi kerusakan pembuluh darah. Nah, kerusakan pembuluh darah itu bisa terjadi di mana-mana, salah satunya di ginjal. Nah, kerusakan pembuluh darah di ginjal yang terjadi dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Kalau kedua ginjalnya udah kena, karena kan ginjal ada dua ya. Terus kalau hanya satu yang misalnya bermasalah, masih bisa dikompensasi oleh yang satunya. Nah, kalau kejadiannya udah kena dua-duanya, ya sudah terjadi gagal ginjal gitu. Jadi, artinya si gagal ginjal pada pasien ini, gagal ginjal merupakan komplikasi dari sakit gula yang dialami di awalnya itu. Kira-kira itu sih. Jadi kayak kelanjutan ya. Kelanjutan dari penyakit yang dialami oleh pasien kalau komplikasi. Makasih dokter atas jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, mungkin bisa kita cukupkan ya untuk kuliah hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Nanti bahan kuliahnya saya berikan via Aisyah ya. Apa namanya? Sipennya ya, Sipen farmakologi. Untuk kuliah berikutnya nanti hari Rabu depan, kalau nggak salah ya, Rabu depan bersama dengan Bu Ari, nanti bisa dihubungi langsung aja ke Bu Ari ya untuk janjian berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Perlu foto untuk bukti? Sudah Oh, sudah. Oke, ya udah. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya tutup untuk kuliah hari ini.
Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Dokter. yuk izin live ya.